Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 69. Demikianlah, maka Kitumenggung Yudatama pun segera memerintahkan para prajurit itu bergerak. Sementara itu, seorang penghubung telah melontarkan panah sendaren yang ketiga ke udara, meluncur di atas padukuhan Pandean dan jatuh hampir di halaman Banjar. Panah sendaren yang bergaung di udara itu telah didengar oleh para pemimpin kelompok prajurit Pajang yang mengepung padukuhan Pandean. Gaung panah sendaren itu merupakan perintah kepada para prajurit untuk bergerak menyerang padukuhan itu dari segala arah. Ketika para pemimpin kelompok meneriakkan aba-aba, maka para prajurit pun telah berteriak nyaring. Mereka berlari-larian sambil bersorak-sorak. Senjata mereka teracu-acu sehingga nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari pagi yang baru saja terbit. Dalam pada itu, Pangeran Benawa dan Paksi telah berlari ke arah pintu gerbang yang lain dari padukuhan Pandean. Di tangan Pangeran Benawa dan Paksi telah tergenggam sebatang tombak pendek yang mereka dapat dari para prajurit. Dalam pada itu, Raden Suminar yang berjalan di paling depan, melangkah lebih cepat lagi. Tetapi sebelum mereka keluar dari pintu gerbang di sisi selatan, maka para prajurit Pajang telah menyumbat pintu gerbang itu dengan ujung-ujung senjata. Pertempuran pun segera berkobar. Para prajurit Pajang adalah prajurit yang terlatih, sehingga mereka dengan terampil memutar senjata mereka. Tetapi para pengikut Harya Wisaka adalah orang-orang yang seakan-akan telah kehilangan diri mereka sendiri. Apapun yang bakal terjadi pada diri mereka, sama sekali tidak mereka hiraukan. Bahkan mati tidak lagi menjadi persoalan yang penting. Pertempuran pun segera berlangsung dengan sengitnya. Di pintu gerbang utama, para prajurit telah bertempur menghadapi sekelompok pengikut Harya Wisaka yang kuat dipimpin oleh Ki Santen Ireng. Seorang yang meskipun janggut dan kumisnya sudah memutih, tetapi tandangnya masih menggetarkan jantung. Raden Sutawijaya yang melihat orang itu bertempur dengan garangnya, telah mendekatinya. Ia sadar bahwa orang yang bernama Ki Santen Ireng itu adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia pun harus berhati-hati. Ki Santen Ireng yang melihat seseorang menyibak beberapa orang prajurit yang bertempur melawannya, mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Hi, siapakah kau Kisanak yang nampaknya dengan sengaja datang menemui aku?" "Siapapun yang bertemu di pertempuran," jawab Raden Sutawijaya. "Tetapi kau nampaknya telah memilih lawan. Agaknya kau melihat bahwa tidak seorang prajurit pun yang akan dapat mengalahkan aku. Bahkan prajurit dalam kelompok-kelompok. Ya. Betapa sombongnya kau. Apakah menghadapi lawan di pertempuran dapat disebut kesombongan? Tidak. Tetapi memilih lawan seorang yang berilmu tinggi seperti yang kau lakukan, adalah satu kesombongan. Kau merasa dirimu dapat mengimbangi kemampuanku. Aku tidak peduli apakah aku sombong atau tidak sombong. Tetapi kita akan bertempur. Jangan menyesal jika di pertempuran ini kau bertemu dengan Ki Santen Ireng." "Hi." Raden Sutawijaya mengerutkan dahinya. "Kau menyesal?" Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Sementara itu Ki Santen Ireng pun berkata, "Akulah Ki Santen Ireng. Nampaknya kau sudah menjadi gemetar baru mendengar nama itu disebut." "Tidak. Aku tidak menyesal telah bertemu dengan orang yang bernama Santen Ireng, apalagi menjadi gemetar." "Jadi kau kenapa? Demikian kau mendengar nama itu, wajahmu nampak menjadi tegang." "Nama itu aneh bagiku. Santen itu biasanya putih. Seperti susu. Jika yang diambil santannya kelapa ijo, maka santannya menjadi agak kebiru-biruan. Tetapi tidak menjadi hitam." "Persetan," geram Ki Santen Ireng. "Tetapi orang yang tidak yakin akan kemampuannya sendiri, kadang-kadang memang dengan sengaja membuat nama yang aneh-aneh. Agaknya mereka berharap bahwa nama yang aneh-aneh itu akan membuatnya disegani atau bahkan ditakuti." "Anak iblis. Siapa kau yang telah berani merendahkan namaku? Ih? Kau harus menyadari sikapmu itu yang harus kau tebus dengan harga yang sangat mahal." Ternyata Raden Sutawijaya tidak menyembunyikan kenyataan tentang dirinya. Dengan lantang ia pun berkata, "Namaku adalah Sutawijaya." Ki Santen Irenglah yang terkejut. Di luar sadarnya ia pun mengulanginya. "Maksudmu Raden Sutawijaya anak Ki Gede Pemanahan yang telah membunuh Harya Penangsang dari Jipang?" "Ya. Aku adalah Sutawijaya, anak Ki Gede Pemanahan yang telah membunuh Paman Harya Penangsang."
Sejenak Kisanten Ireng itu memperhatikannya. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, "Jadi inilah anak muda yang mana telah mengumandang di langit Demak, Pajang dan Jipang. Apakah kau meragukannya?" "Tidak. Justru aku meyakini bahwa kau memang Raden Sutawijaya. Dengan demikian, maka aku akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam atas kematian Harya Penangsang. Tumpuan harapan rakyat Demak sepeninggal Kanjeng Sultan Trenggana." "Membalas dendam? Kenapa kau akan membalas dendam atas kematian Paman Harya Penangsang?" "Sudah aku katakan bahwa Harya Penangsang adalah seorang yang akan dapat membuat masa depan Demak menjadi lebih cerah. Tetapi kau telah membunuh harapan rakyat Demak. Karena itu, maka kau pun harus disingkirkan dari bumi Demak. Pemanahan dan Hadiwijaya pun harus disingkirkan. Harya Wisaka adalah satu-satunya orang yang pantas menggantikan Harya Penangsang untuk menjadi pengayoman rakyat Demak dan Pajang." Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Begitu dalam kesetiaan para pengikut Harya Wisaka, sehingga seorang yang berilmu tinggi seperti Kisanten Ireng itu tidak dapat membuat pertimbangan-pertimbangan lain kecuali berjuang untuk menempatkan Harya Wisaka pada kedudukan yang tertinggi, apapun yang harus dikorbankannya. Tetapi jika hal itu dilakukan oleh Kisanten Ireng, tentu bukannya tanpa pamrih apa-apa, berkata Raden Sutawijaya di dalam hatinya. Namun Raden Sutawijaya tidak menjawab lagi. Sambil bergeser ke samping, Raden Sutawijaya telah bersiap sepenuhnya untuk bertempur melawan Kisanten Ireng. Kisanten Ireng pun tidak berbicara lagi. Ia pun segera meloncat menerkam Raden Sutawijaya. Jari-jari pada kedua tangannya yang mengembang menyambar ke arah wajahnya. Raden Sutawijaya dengan cepat menghindar. Hampir di luar sadarnya ia pun berdesis. "Kau mengenakan kuku-kuku baja itu, Kisanten Ireng. Juga kau lapisi telapak tanganmu. Kau dapat melihatnya?" "Tentu. Anak-anak pun dapat membedakan antara kuku aslimu dan kuku-kuku baja itu. Bahkan telapak tanganmu." Kisanten Ireng tidak menjawab. Tetapi serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Tangannya dengan jari-jari yang mengembang menyambar-nyambar menggapai tubuh Raden Sutawijaya. Tetapi di tangan Raden Sutawijaya telah tergenggam tombak pendek. Meskipun senjata itu bukan senjata khusus, tetapi tombak itu menjadi sangat berbahaya di tangan Sutawijaya. "Raden," desis Kisanten Ireng kemudian. "Aku tahu bahwa kau bunuh Harya Penangsang dengan ujung tombak. Tetapi tentu bukan tombak mainan seperti yang kau pakai sekarang ini. Yang kau pakai untuk membunuh Harya Penangsang adalah tombak berlandean panjang. Tombak pusaka terbaik di Pajang, Kanjeng Kiai Pleret." Tetapi Raden Sutawijaya itu menjawab, "Meskipun tombakku sekarang tombak mainan, Kisanten Ireng, tetapi ujungnya akan dapat mengoyak dadamu, menembus sampai ke jantung. Di tanganku, mainan kanak-kanak pun akan dapat menjadi sangat berbahaya bagimu dan bagi semua lawan-lawanku." Kisanten Ireng tertawa berkepanjangan. Namun tiba-tiba saja suara tertawanya terhenti. Dengan tangkasnya ia meloncat mengambil jarak. Hampir saja ujung tombak pendek Raden Sutawijaya menyentuh lengannya. "Kau memang tangkas bermain tombak, Raden." Raden Sutawijaya tidak menjawab. Tombaknya terjulur lagi mengarah ke dada, sehingga Kisanten Ireng harus meloncat mundur lagi beberapa langkah. Namun Raden Sutawijaya tetap memburunya. Ujung tombaknya semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan kulit Kisanten Ireng. Dengan telapak tangan yang dilapisi baja hitam serta kukunya yang tajam kehitam-hitaman, Kisanten Ireng berusaha melawan tombak pendek Raden Sutawijaya. Ditepisnya tombak yang terjulur itu. Bahkan dengan baja hitam di telapak tangannya, Kisanten Ireng telah menangkis ujung tombak yang mematuknya. Tetapi ternyata bahwa Raden Sutawijaya memiliki kemampuan yang tinggi, sebagaimana namanya yang mendebarkan. Semakin lama maka Kisanten Ireng itu harus mengakui kenyataan, bahwa Raden Sutawijaya yang masih terhitung muda itu benar-benar seorang berilmu tinggi. Dengan demikian, maka Kisanten Ireng itu pun menjadi semakin terdesak. Ia tidak lagi dapat mengandalkan lapisan baja hitam di telapak tangannya, serta kuku-kuku bajanya. Karena itu, untuk melawan ujung tombak pendek yang seakan-akan mempunyai mata dan memburunya kemana saja ia berloncatan, Kisanten Ireng harus mempergunakan senjatanya yang lain. Dengan demikian, maka Kisanten Ireng telah meloncat mengambil jarak.
Dilepasnya lapisan baja di telapak tangan serta kuku-kuku baja di jari-jari tangan kanannya. Kemudian dicabutnya sebuah luwuk yang besar dan panjang. Raden Sutawijaya yang melangkah satu-satu mendekatinya sambil merundukkan ujung tombaknya tertegun. "Aku tidak lagi main-main, Raden," geram Ki Santen Ireng. "Jadi selama ini kau hanya main-main?" "Ya. Sekarang aku bersungguh-sungguh dengan luwuk peninggalan guruku ini." Raden Sutawijaya memandangi luwuk di tangan Ki Santen Ireng. Nampaknya pamornya berkeredipan ditimpa cahaya matahari. Luwuk itu memang luwuk yang sangat baik. Tetapi segala sesuatu akan tergantung pada orang yang mempergunakannya, berkata Raden Sutawijaya di dalam hatinya. Bukan sebaliknya. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Di samping harus memperhatikan luwuk di tangan Ki Santen Ireng, Raden Sutawijaya masih juga harus memperhatikan tangan kirinya, yang masih mengenakan lapisan baja hitam di telapak tangannya, serta kuku-kuku baja di ujung jari-jarinya. Sementara itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Pasukan Ki Tumenggung Yudatama telah mendesak para pengikut Haryawisaka. Apalagi setelah Ki Santen Ireng terikat dalam pertempuran melawan Raden Sutawijaya. Sementara itu, Pangeran Benawa dan Paksi telah memasuki padukuhan dari sisi yang lain, bersama para prajurit yang ada di arah lain dari padukuhan Pandean itu. Meskipun mereka mendapat perlawanan dari para pengikut Haryawisaka, tetapi para pengikut Haryawisaka itu tidak mampu menghentikan gerak maju Pangeran Benawa, Paksi dan para prajurit. Di dalam padukuhan Pandean, Pangeran Benawa dan Paksi pun segera berusaha menemukan Haryawisaka yang mereka yakini masih berada di padukuhan itu. Sementara itu, Haryawisaka sendiri, bersama para pengawalnya yang kuat telah siap untuk keluar dari padukuhan di arah selatan. Mereka siap untuk menembus kepungan yang tidak terlalu kuat di sisi selatan. Bahkan mereka pun telah bersiap menghalau prajurit Pajang yang berusaha menyumbat pintu gerbang di arah selatan itu. Raden Suminar dengan orang-orang terpilih telah merintis jalan, menyibak pasukan Pajang yang berusaha menyumbat pintu gerbang. Dengan kemampuannya yang tinggi, Raden Suminar bersama para pengikut Haryawisaka telah berhasil mendesak pasukan Pajang yang berusaha menahan mereka untuk tetap berada di dalam padukuhan. Tetapi para pengikut Haryawisaka itu terkejut. Selagi mereka berusaha membuka jalan serta siap untuk keluar dari padukuhan, maka mereka telah mendapat serangan dari belakang. Pangeran Benawa dan Paksi yang berhasil menyusup memasuki padukuhan itu telah berhasil mengguncang para pengikut Haryawisaka yang akan menyertainya keluar dari padukuhan dan menembus kepungan yang lemah di sisi selatan. "Gila," geram Gadumbauk. "Siapakah mereka itu?" "Prajurit Pajang," berkata salah seorang penghubung yang memberikan laporan kepada Haryawisaka. "Siapakah pemimpinnya?" bertanya Haryawisaka. "Pangeran Benawa." "Pangeran Benawa," suara Haryawisaka meninggi. "Jangan cemas, Ger," desis Kiai Gadumbauk. "Aku akan menghentikannya." Tetapi penghubung itu berkata pula. "Bersama Pangeran Benawa adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi." "Siapa?" bertanya Haryawisaka. "Aku tidak tahu namanya," jawab penghubung itu. "Raden Sutawijaya?" bertanya Haryawisaka. "Bukan." "Tentu Paksi," geram Haryawisaka. Ki Madujailah yang menyahut. "Jadi ada gunanya pula aku pergi bersama Haryawisaka. Biarlah aku menghentikan anak itu." Sebaiknya Haryawisaka melanjutkan rencana memecah kepungan di sisi yang paling lemah. Apalagi sebagian dari mereka sudah berada di sisi. Biarlah Raden Suminar menjadi ujung tombak kelompok yang akan mengantar Haryawisaka. "Baiklah, Ki Madujai," sahut Raden Suminar. "Percayalah, bahwa aku dapat menghancurkan pasukan yang akan menahan gerak kami." Demikianlah, maka Raden Suminar dan beberapa orang kepercayaannya telah menembus perlawanan para prajurit Pajang. Mereka berhasil keluar dari pintu gerbang padukuhan. Dengan garangnya Raden Suminar yang berilmu tinggi itu menyibak jalan dengan ujung pedangnya. Sementara itu beberapa orang yang menyertainya bertempur dengan garangnya seperti sekelompok serigala yang sedang lapar. Dalam pada itu, Pangeran Benawa dan Paksi yang berusaha untuk dapat menangkap Haryawisaka di dalam padukuhan telah bertempur dengan sengitnya. Mereka berusaha untuk dapat menembus pertahanan para pengikut Haryawisaka yang bertempur tanpa mengenal surut. Mereka benar-benar siap untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki, termasuk tubuh dan nyawa mereka.
Orang-orang itu benar-benar kehilangan pribadi mereka. Berkata Paksi di dalam hatinya. Jika aku tidak berhasil menemukan adikku, maka ia akan menjadi seperti orang-orang itu. Gerak maju Pangeran Benawa pun terhambat ketika seorang tiba-tiba menghadangnya. Bukankah aku berhadapan dengan Pangeran Benawa, berkata Ki Gadumbauk. Pangeran Benawa memandang orang itu dengan tajamnya. Dengan nada datar ia pun menjawab. Ya, aku adalah Benawa. Apakah Pangeran sedang memburu Harya Wisaka? Ya, aku memang sedang memburu Paman Harya Wisaka. Paman adalah buruan yang harus ditangkap. Kenapa Harya Wisaka harus ditangkap? Aku tidak mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Minggirlah. Jangan korbanku dirimu untuk melindungi Paman Harya Wisaka. Tetapi Ki Gadumbauk tertawa. Katanya, siapakah yang akan mengorbankan dirinya? Aku akan bertempur dengan sungguh-sungguh. Siapa yang menghalangi aku, akan aku singkirkan. Ki Gadumbauk masih akan mengulur waktu untuk memberi kesempatan Harya Wisaka meninggalkan padukuhan. Karena itu, maka ia pun berkata selanjutnya. Karena itu, aku mohon Pangeran mengurungkan niat Pangeran untuk menangkap Harya Wisaka. Pangeran Benawa sadar bahwa orang itu sengaja mengulur waktu. Karena itu, maka Pangeran Benawa tidak berbicara lagi. Dengan tombak pendeknya Pangeran Benawa pun segera menyerang Ki Gadumbauk. Tetapi Ki Gadumbauk sudah bersiap sepenuhnya. Karena itu, ketika ujung tombak Pangeran Benawa mematuknya, Ki Gadumbauk pun bergeser ke samping. Namun ujung tombak Pangeran Benawa itu pun berputar. Seperti menggeliat, ujung tombak itu menyambar mendatar ke arah dada Ki Gadumbauk. Tetapi Ki Gadumbauk masih sempat meloncat surut, sehingga dadanya tidak tersentuh. Pangeran Benawa yang marah itu pun memburunya. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu, agar ia tidak kehilangan Harya Wisaka. Tetapi Ki Gadumbauk bukan orang kebanyakan. Ia pun memiliki ilmu yang tinggi, sehingga perlawanannya pun benar-benar harus diperhitungkan oleh Pangeran Benawa. Sementara itu, langkah Paksi pun telah tertahan pula. Ki Madujai berusaha untuk menghalanginya. Namamu siapa, anak muda? Bertanya Ki Madujai. Paksi tidak menghiraukan pertanyaan itu. Ia tidak mau kehilangan waktu sekejap pun. Karena itu, demikian seseorang berdiri di hadapannya sambil bertolak pinggang, maka Paksi yang telah mendapatkan sebatang tombak pendek itu langsung menyerangnya. Jangan terlalu garang, anak muda, berkata Ki Madujai sambil tersenyum. Kau akan menjadi terlalu cepat tua. Paksi tidak menghiraukannya. Serangannya pun kemudian justru semakin garang. Ki Madujai berusaha untuk melawannya dengan mengerahkan segenap tenaganya. Ia pun seorang yang berilmu tinggi dan terlatih untuk terjun di segala medan. Meskipun demikian, Ki Madujai harus mengakui kelebihan Paksi yang bergerak dengan tangkasnya. Tombaknya berputaran dengan cepat, menyambar mendatar, kemudian terjulur mematuk dengan cepat. Ki Madujai harus mengerahkan kemampuannya untuk mengimbangi ketangkasan anak muda itu. Ia tidak boleh terlalu cepat tersinggung jika anak muda itu mendesaknya dan bahkan ujung tombaknya mulai menyentuhnya. Ia tidak boleh kehilangan akal sehingga penalarannya menjadi kabur. Dengan demikian, maka perlawanannya akan menjadi semakin lemah. Seperti Pangeran Benawa, maka Paksi pun ingin segera menyelesaikan lawannya agar ia sempat memburu Harya Wisaka. Tetapi Ki Madujai ternyata tidak mudah ditundukkannya. Dengan tangkasnya Ki Madujai berusaha mengimbangi kemampuan Paksi yang masih sangat muda itu. Dengan demikian, bagi Pangeran Benawa dan Paksi tidak terlalu mudah untuk menyelesaikan lawan-lawan mereka. Ki Gadumbauk telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menahan Pangeran Benawa. Setidak-tidaknya untuk mengulur waktu. Meskipun ujung tombak Pangeran Benawa sempat menyentuh tubuh Ki Gadumbauk, namun perlawanan Ki Gadumbauk sama sekali tidak menyusut. Demikian pula Ki Madujai. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi ia lebih banyak memikirkan keselamatan Harya Wisaka. Sementara itu Harya Wisaka telah bergerak keluar dari padukuhan. Raden Suminar dan para pengawal terpilihnya telah berhasil menyibak para prajurit Pajang yang berusaha menahan mereka untuk tetap berada di padukuhan. Sementara itu, Pangeran Benawa dan Paksi masih belum berhasil menghentikan perlawanan lawan-lawan mereka. Demikian pula Raden Sutawijaya. Lawannya tidak lagi hanya seorang Ki Santen Ireng.
Tetapi dua orang murid Kisanten Ireng telah membantunya melawan Raden Sutawijaya. Baru kemudian, setelah pasukan Ki Udatama berhasil menghancurkan sebagian dari lawan-lawannya, maka Ki Udatama pun telah bergabung dengan Raden Sutawijaya menghentikan perlawanan Kisanten Ireng dan murid-muridnya. Dengan demikian, maka Raden Sutawijaya dan Ki Tumenggung Yudatama bersama pasukannya telah memasuki Padukuhan Pandean. Di dalam padukuhan mereka masih tertahan oleh beberapa orang pengikut Harya Wisaka. Namun mereka pun segera dapat diatasi. Dengan cepat maka Raden Sutawijaya pun bergerak ke pintu gerbang di sisi selatan. Ternyata Pangeran Benawa dan Paksi masih bertempur melawan Ki Gadumbauk dan Ki Madujaya. "Biarlah aku ikut bermain, Adimas," berkata Raden Sutawijaya ketika ia berada di belakang Pangeran Benawa yang masih bertempur. Namun Pangeran Benawa pun menjawab, "Susul Paman Harya Wisaka." Ia berada di pintu gerbang padukuhan di sebelah selatan. Dengan cepat Raden Sutawijaya pun segera meninggalkan Pangeran Benawa dan Paksi. Menurut pengamatannya, Pangeran Benawa dan Paksi akan dapat menguasai lawan-lawan mereka, meskipun masih memerlukan waktu. Karena itu, maka Raden Sutawijaya pun tidak merasa perlu untuk membantu mereka. Namun ketika Raden Sutawijaya sampai di pintu gerbang, maka yang ditemuinya adalah pertempuran antara prajurit Pajang dan para pengikut Harya Wisaka yang berusaha menahan mereka yang berusaha untuk memburu Harya Wisaka itu. Tetapi Harya Wisaka sendiri sudah tidak ada di arena pertempuran itu. Raden Sutawijaya pun kemudian bertanya kepada seorang prajurit, "Di mana Paman Harya Wisaka?" Harya Wisaka berhasil melarikan diri keluar pintu gerbang selatan. "Apakah tidak ada yang memburunya?" "Kami tertahan dalam pertempuran ini," jawab prajurit itu. Raden Sutawijaya menggeram. Bersama Ki Tumenggung Yudatama dan beberapa orang prajurit terpilih, mereka berusaha menyibak medan pertempuran yang menjadi semakin tipis itu. Sejenak kemudian mereka telah berhasil menerobos pintu gerbang dan keluar dari padukuhan. Masih belum terlalu jauh dari pintu gerbang, Raden Sutawijaya melihat arena pertempuran yang tidak begitu besar. Hanya kelompok-kelompok kecil sajalah yang terlibat di dalamnya. "Agaknya Paman Harya Wisaka ada di sana," berkata Raden Sutawijaya. Dengan cepat Raden Sutawijaya bergerak diikuti Ki Tumenggung Yudatama. Mereka berlari ke arah arena pertempuran di tengah-tengah bulak persawahan yang kering itu. Namun langkah Raden Sutawijaya tertegun. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Ketika Raden Sutawijaya mendekat, maka rasa-rasanya semuanya telah selesai. Harya Wisaka itu berdiri dengan kepala tunduk. Raden Suminar ternyata telah mengorbankan segala-galanya bagi Harya Wisaka. Tubuhnya terkapar di tanah. Nafasnya pun telah terhenti sama sekali. Di hadapan Harya Wisaka itu berdiri Ki Gede Pemanahan. Beberapa orang pengiringnya, bertebaran di sekitarnya bergabung dengan beberapa orang prajurit Pajang yang datang bersama Ki Tumenggung Yudatama, mengepung padukuhan itu. "Ayah," desis Raden Sutawijaya. "Di mana Pangeran Benawa dan Paksi?" "Mereka masih bertempur di padukuhan itu, Ayah." "Padukuhan itu adalah salah satu sarang Paman Harya Wisaka. Apakah mereka tidak memerlukanmu?" "Tidak, Ayah. Aku baru saja menemui Adimas Pangeran Benawa. Adimas Pangeran Benawa minta aku menyusul Paman Harya Wisaka. Ternyata ayah sudah ada di sini." Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Kemudian dipandanginya Harya Wisaka yang menunduk. Dengan nada dalam Ki Gede Pemanahan pun berkata, "Harya Wisaka, kau lihat korban yang masih saja berjatuhan. Kematian demi kematian mengiringi jejak langkahmu, kemanapun kau pergi. Sekarang, Raden Suminar yang baru tumbuh itu sudah kau korbankan pula." Harya Wisaka memandang tubuh yang terbujur itu. Perlahan Harya Wisaka melangkah mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. "Suminar," desisnya sambil meraba dahi tubuh yang terbujur diam itu. Ditengadahkannya wajahnya sambil berdesis. "Kau telah membunuhnya meskipun tidak dengan tanganmu sendiri. Tetapi prajurit-prajuritmu yang licik telah mengeroyoknya dan membunuhnya dengan kejam." Suminar tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya. Jika ia mau meletakkan senjatanya, maka ia tidak akan terbunuh. Suminar adalah seorang laki-laki sejati. Ia pantang menyerah meskipun harus mengorbankan nyawanya. "Untuk apa? Apakah kau bangga bahwa Suminar bersedia mati untukmu? Jika kau memerintahkannya menyerah, ia tentu akan menyerah.
Tetapi kau biarkan Suminar berbuat sebagaimana kau sebut sebagai laki-laki sejati. Apakah ukuranmu bagi seorang laki-laki sejati? Orang yang mau mati untukmu, sementara kau hanya memburu keinginanmu sendiri yang kau dasari nafsu ketamakan semata-mata? Kau salah, Ki Gede, jawab Haryawisaka. Jika itu yang terjadi, maka hanya orang-orang dungu saja yang mau mendukung perjuanganku. Tetapi lihat, orang-orang berilmu tinggi dan bernalar tajam bersedia berjuang bersamaku karena mereka melihat kebenaran di dalamnya. Kebenaran yang dilihat dari satu sisi, tidak mungkin dipaksakan bagi segala pihak dipajang, Haryawisaka. Kau melihat kebenaran itu dari tempatmu berpijak tanpa menghiraukan sisi-sisi lain. Sementara itu, orang-orang yang mendukungmu, kau sangka mempunyai pandangan yang sama dengan kau sendiri? Mereka mempunyai kepentingan mereka sendiri, sementara yang lain terbius oleh harapan-harapan yang kau taburkan meskipun kau sendiri tahu, bahwa harapan-harapan itu kosong semata-mata. Itu dugaanmu, Ki Gede. Tetapi bagi aku dan kawan-kawanku, dugaanmu itu salah. Kami berjuang bersama-sama untuk menegakkan satu cita-cita yang luhur. Haryawisaka. Apakah kau tidak melihat, betapa banyaknya korban yang telah jatuh dalam perselisihan ini? Kematian bertebaran di mana-mana. Sementara itu tujuanmu sangat kabur. Jika Kangjeng Sultan Hadiwijaya itu kemudian duduk di atas tahta, bukankah itu sudah merupakan hasil satu permufakatan? Mungkin tidak memuaskan segala pihak. Mungkin Sultan Hadiwijaya sendiri bukanlah orang yang tidak bercacat. Tetapi itu adalah yang terbaik bagi Pajang. Terbaik dari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Katakan bahwa aku pun tidak merasa puas sepenuhnya atas kepemimpinan Sultan Hadiwijaya. Bahkan anaknya sendiri, Pangeran Benawa juga melihat cacat-cacat ayahandanya. Tetapi apakah kita harus menghancurkan Pajang? Menebarkan kematian di mana-mana? Haryawisaka menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, adakah perjuangan tanpa pengorbanan? Sesuaikah pengorbanan yang kau berikan dengan tujuan perjuanganmu yang kabur dan tidak mendasar? Yang kau berikan hanya berlandasan dendam dan kebencian? Dendam karena kematian Harya Penangsang dan kebencianmu kepada Sultan Hadiwijaya. Tetapi kau tidak mengingat orang-orang yang terbunuh karenanya. Termasuk Raden Suminar. Seorang anak muda yang akan dapat tumbuh menjadi pilar masa mendatang. Tetapi tunas itu harus dipatahkan sekarang, karena merambat di lanjaran yang salah. Haryawisaka memandang wajah Raden Suminar. Darah membasahi tubuhnya, mengalir dari luka di dadanya, di lambungnya, di bahunya dan di perutnya. Tetapi wajahnya masih saja menunjukkan greget perjuangannya yang diyakininya. Suminar. Haryawisaka itu berdesis. Tetapi Raden Suminar tidak mendengarnya. Haryawisaka itu pun kemudian bangkit berdiri. Dijulukannya kedua tangannya sambil berdesis. Jika Ki Gede akan mengikat tanganku, ikatlah dengan apa saja. Tidak, berkata Ki Gede. Kita akan bersama-sama pergi ke istana menghadap Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Kangjeng Sultan bukan seorang pendendam. Ia akan berusaha untuk tegak di atas paugeran. Dalam pada itu, sebelum Ki Gede beranjak dari tempatnya membawa Haryawisaka langsung ke istana, maka Pangeran Benawa pun telah datang pula. Ketika ia melihat Ki Gede, maka ia pun berdesis. Paman sudah di sini? Ki Tumenggung Yudatama telah memberikan laporan kepadaku, berkata Ki Gede Pemanahan. Agaknya Paman datang tepat pada waktunya. Ya. Dan perhitungan para penghubung pun benar, bahwa Haryawisaka akan keluar dari padukuhan lewat arah selatan, karena induk pasukan Pajang berada di sisi utara. Iya, Paman. Jika saja Paman datang beberapa saat kemudian, maka semuanya tentu sudah lewat. Di mana Paksi, Pangeran? Bertanya Ki Gede kemudian. Paksi masih berada di padukuhan itu, Paman. Paksi sedang mencari adiknya. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, anak-anak muda yang sedang tumbuh itu akan kehilangan pribadinya. Mudah-mudahan Paksi dapat menemukannya. Haryawisaka menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja dari sela-sela bibirnya terdengar ia berdesis. Anak itu telah dibawa pergi. Ada 3 orang anak muda pergi bersamanya. Kemana, Paman? Bertanya Pangeran Benawa. Jika Paman bersedia membebaskan mereka, Paksi tentu akan sangat berterima kasih. Jika mereka tidak dapat dibebaskan dari cengkeraman keyakinan Paman Haryawisaka,
maka mereka akan kehilangan dirinya dan masa depannya. Anak itu akan dapat menjadi korban tanpa arti seperti Suminar, Paman, berkata Raden Sutawijaya pula. Harya Wisaka menarik nafas panjang. Sementara itu Ki Gede pun berkata, apalagi setelah kau berada di tangan kami. Perjuangan yang diyakininya pada dasarnya sudah terhenti. Yang mereka lakukan kemudian tidak lagi bertujuan sama sekali. Bahkan tujuan yang kabur pun tidak. Karena itu, mereka akan dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan kepuasan batin, sementara itu batinnya dilandasi oleh perasaan dendam dan kebencian, sehingga yang lahir dari ungkapan batinnya adalah nafsu menghancurkan apa saja tanpa tujuan. Harya Wisaka termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku tidak tahu pasti kemana mereka dibawa pergi. Tetapi ada niat untuk membawa mereka kepada seorang guru yang akan dapat menempa mereka menjadi orang-orang yang berilmu tinggi. Siapakah guru yang dimaksud? Harya Wisaka nampak ragu-ragu. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan? Aku belum pernah mendengar nama itu, desis Ki Gede Pemanahan. Paman Harya, jika saja Paman Harya Sudi menunjukkan, kemana Paksi harus pergi mencarinya. Harya Wisaka termangu-mangu sejenak. Ada dorongan di dalam hatinya untuk mengatakan sesuatu. Tolonglah Paksi, Paman, agar adiknya, anak Ki Tumenggung Sarpa Biwada tidak mengalami nasib seperti Suminar. Bahkan Suminar masih dapat berbangga karena ia mati untuk satu keyakinan. Apalagi ia mati di hadapan Paman Harya Wisaka. Tetapi apa jadinya adik Paksi itu kelak jika jiwanya tidak segera dapat diselamatkan? Apakah memang tujuan Paman untuk membiarkan Paksi dan adik laki-lakinya kelak saling mendendam dan seorang di antaranya membunuh yang lain? Tiba-tiba saja terasa kaki Harya Wisaka itu bergetar. Dengan sendat ia pun berkata, aku akan berkata dengan jujur, Pangeran. Aku belum tahu letak padepokan Ki Gede Lenglengan. Aku pun tidak tahu nama perguruannya, yang aku dengar, padepokan itu berada di arah Gunung Merapi. Pangeran Benawa memandang wajah Harya Wisaka dengan tajamnya. Sebelum ia mengatakan sesuatu, Ki Gede Pemanahan pun berkata, aku percaya kepadamu, Harya Wisaka. Agaknya kau benar-benar belum tahu letak padepokan yang dipimpin oleh orang yang menyebut dirinya Ki Gede Lenglengan itu. Tetapi jika saja kau bersedia mengatakan, siapakah di antara orang-orangmu yang mengenal dan mengetahui letak padepokan itu? Suminar adalah murid Ki Gede Lenglengan. Jika demikian, perguruan itu tentu sebuah perguruan yang mempunyai tataran yang tinggi. Suminar adalah anak muda yang berilmu tinggi. Apakah ada orang lain yang seperguruan dengan Suminar, Paman? Bertanya Pangeran Benawa. Harya Wisaka mengerutkan dahinya. Dipandanginya orang-orangnya yang ada di sekitarnya. Namun kemudian ia pun menggeleng. Aku tidak melihatnya sekarang, Pangeran. Tetapi aku berjanji, jika aku dapat mengenali seseorang di antara saudara seperguruan Suminar, aku akan mengatakannya. Terima kasih. Ki Gede Pemanahanlah yang menyahut. Sekarang kita akan kembali ke kota, bahkan langsung ke istana. Ki Gede pun kemudian memerintahkan untuk menyediakan kudanya dan seekor kuda bagi Harya Wisaka. Apakah pangeran akan kembali bersama kami? Bertanya Ki Gede. Tidak, Paman. Aku akan menunggu Paksi. Kami akan kembali bersama-sama. Dengan demikian, maka Ki Gede Pemanahan segera meninggalkan tempat itu sambil membawa Harya Wisaka. Sekelompok prajurit pengawal yang kuat menyertainya. Bagaimanapun juga mereka masih memperhitungkan kemungkinan buruk dapat terjadi, karena para pengikut Harya Wisaka yang mungkin masih berkeliaran. Sementara itu, Raden Sutawijaya pun sempat bercerita kepada Ki Gede, apa yang terjadi di pintu gerbang kota ketika ia membawa Harya Wisaka memasuki pintu gerbang itu. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Ki Tumenggung Yudatama masih tetap tinggal. Bukan saja menunggu Paksi. Tetapi mereka harus merawat para prajurit yang terluka dan mengumpulkan mereka yang gugur di pertempuran. Bahkan juga para pengikut Harya Wisaka. Sementara yang menyerah telah dikumpulkan di Banjar Padukuhan dengan tangan terikat di bawah pengawasan yang kuat. Di Banjar itu pula Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi mengamati para tawanan. Sebagian dari mereka adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh. Namun ternyata mereka telah terperangkap ke dalam lingkungan yang salah.
Aku menjadi sangat cemas akan nasib adikku, berkata Paksi kemudian. Kesempatanmu untuk menemukan adikmu memang kecil sekali, Paksi. Tetapi tidak tertutup sama sekali. Harya Wisaka pada saat-saat terakhir memberikan sedikit petunjuk yang barangkali dapat dipakai sebagai alas usaha pencaharian itu, berkata Pangeran Benawa. Paksi memandang Pangeran Benawa dengan karut di kening. Dengan singkat Pangeran Benawa pun kemudian telah memberitahukan kepada Paksi, bahwa ada kemungkinan adiknya berada di sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Padepokan yang berada di arah Gunung Merapi. Tetapi Harya Wisaka tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi. Sementara itu, Suminar, salah seorang pengikut setia paman Harya Wisaka yang berasal dari perguruan itu sudah terbunuh. Paksi menarik nafas panjang. Ia menjadi semakin cemas, bahwa adiknya akan berada di bawah bimbingan seorang guru yang telah membentuk seseorang yang seakan-akan tidak lagi sempat mempergunakan penalarannya meskipun ia berilmu tinggi sebagaimana Raden Suminar. Anak itu harus diselamatkan, berkata Paksi seakan-akan kepada diri sendiri. Ya. Kau memang tidak akan dapat membiarkan anak itu tenggelam di dalam dendam. Hamba tidak dapat menunda-nunda lagi, Pangeran. Hamba harus segera pergi. Aku tahu, Paksi. Tetapi sebaiknya kita berbicara lebih mendalam. Mungkin kita perlu berbicara dengan guru, dengan paman pemanahan dan mungkin dengan ayahanda sendiri. Paksi mengangguk hormat. Hampir tidak terdengar ia berdesis. Hamba, Pangeran. Dalam pada itu, para prajurit Pajang pun telah sibuk dengan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang gugur. Lewat tengah hari, telah datang pasukan baru yang akan menggantikan pasukan yang letih itu. Pasukan yang baru itu harus menyelesaikan tugas-tugas pasukan yang terdahulu, yang akan segera kembali ke barak mereka. Setelah serah terima tugas, maka Ki Udatama dan pasukan berkudanya segera kembali ke barak mereka. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi pun berkuda bersama mereka pula. Di pintu gerbang kota mereka berhenti. Ki Udatama bertanya kepada pemimpin prajurit yang bertugas, siapakah yang memimpin tugas para prajurit di pintu gerbang semalam. Dalam pada itu, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi pun telah ikut pula memasuki barak Ki Tumenggung Yudatama. Mereka merencanakan, menjelang malam mereka akan mohon menghadap Kanjeng Sultan untuk melengkapi laporan tentang tertangkapnya Harya Wisaka. Sementara itu, pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang semalam yang dipanggil oleh Ki Tumenggung Yudatama telah menghadap pula. Kau kenal dengan ketiga orang ini? Bertanya Ki Tumenggung Yudatama. Ampun, Ki Tumenggung. Semalam aku tidak dapat mengenal ketiganya. Seandainya bukan mereka, kau telah menyebabkan Harya Wisaka terlepas. Ampun, Ki Tumenggung. Aku sama sekali tidak tahu bahwa orang itu adalah Harya Wisaka. Bukankah Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi sudah memberitahukan bahwa yang ditangkap itu adalah Harya Wisaka? Ya, Ki Tumenggung. Kau terlalu bernafsu untuk memiliki hadiah bagi siapa yang dapat menangkap Harya Wisaka. Bahkan kemudian kau telah terjebak oleh daging seekor kambing yang akan disembelih, jadi kau tukar Harya Wisaka dengan seekor kambing. Ampun, Ki Tumenggung. Bukan itu saja. 3 orang prajuritmu mati sia-sia di pintu gerbang Padukuhan Pandean. Mereka terjebak karena kebodohan dan ketamakanmu. Pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang semalam itu menundukkan kepalanya. Ia sangat menyesal. Tetapi semuanya sudah terlanjur. 3 orang kawannya meninggal tanpa arti terjebak di sarang para pengikut Harya Wisaka. Sekarang pulanglah, berkata Ki Tumenggung. Tetapi setiap saat kau akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kebodohanmu itu. Aku pasrah, karena aku memang telah melakukan kesalahan yang besar. Kau dapat membayangkan, karena kesalahanmu itu, maka Harya Wisaka harus ditangkap setelah terjadi pertempuran yang menelan banyak korban di kedua pihak. Jika kau tidak melakukan kesalahan itu, maka Harya Wisaka sudah berada di tangan kami tanpa harus menambah korban. Wajah pemimpin kelompok prajurit itu menunduk dalam-dalam. Waktu sudah berlalu, sehingga ia tidak akan dapat mengulanginya lagi. Kematian itu sudah menerkam beberapa orang dan menelannya, sehingga tidak akan dapat dimuntahkan kembali. Yang kemudian harus dihadapinya adalah pengadilan yang akan menentukan hukuman apakah yang harus disandangnya. Dalam pada itu, ketika malam turun, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya,
Paksi, diantar Ki Tumenggung Yudatama telah pergi menemui Ki Gede Pemanahan. Bersama-sama mereka akan menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Berlima mereka diterima oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang nampak letih. Kanjeng Sultan sendiri bersama Ki Gede Pemanahan menjelang senja telah berbicara langsung dengan Haryawisaka. Namun Ki Gede Pemanahan telah memberitahukan, jika diperkenankan, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi akan mohon waktu untuk menghadap. Meskipun Kanjeng Sultan merasa letih, tetapi Kanjeng Sultan tidak menolak. Apalagi di antara mereka terdapat Pangeran Benawa. Sebenarnya Pangeran Benawa sendiri mempunyai kesempatan yang luas untuk menghadap ayahandanya. Namun karena ia akan datang bersama Paksi, maka ia memerlukan perkenan ayahandanya untuk menerimanya. Pada dasarnya Kanjeng Sultan sendiri juga ingin mendengar laporan langsung dari Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi yang telah berhasil menangkap Haryawisaka, dan yang kemudian harus dilepaskannya kembali. Namun dengan demikian, mereka justru dapat menemukan salah satu sarang dari para pengikut Haryawisaka. Bahkan beberapa orang terpenting di antara mereka telah menyerah dan yang lain terbunuh di pertempuran. Berganti-ganti Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya menceritakan apa yang sudah terjadi sejak mereka bertemu dengan adik laki-laki Paksi di rumahnya sehingga pertempuran yang terjadi di Padukuhan Pandean serta kedatangan Ki Gede Pemanahan serta tertangkapnya kembali Haryawisaka. Terakhir Paksi telah melaporkan bahwa ia benar-benar telah kehilangan adiknya. Kanjeng Sultan Hadiwijaya mengangguk-angguk. Katanya, "Aku telah berbicara dengan Haryawisaka yang dibawa menghadap oleh Kakang Pemanahan. Kakang Pemanahan juga sudah menyinggung tentang adik Paksi yang sudah terlanjur dibawa pergi. Jika hamba tidak segera dapat menemukannya, maka nasib adik hamba itu tidak akan menjadi lebih baik dari nasib Raden Suminar." Nampaknya Haryawisaka menyesali kematian Suminar, berkata Kanjeng Sultan kemudian. Agaknya ada sesuatu yang tumbuh di hati Haryawisaka. Ia berusaha memberikan petunjuk sejauh yang diketahui tentang sebuah padepokan yang mungkin akan menjadi tempat berguru adikmu, Paksi. Mungkin Haryawisaka juga sudah mengatakan kepadamu serba sedikit tentang Ki Gede Lenglengan. Hamba, Sinuhun. Aku mengenal Ki Gede Lenglengan meskipun Kakang Pemanahan nampaknya belum. Ki Gede Lenglengan di masa kecilnya adalah seorang anak muda yang binal. Anak muda yang tidak mau terikat oleh paugeran yang berlaku dalam tatanan kehidupan. Aku pernah mengembara bersamanya. Tetapi kami berselisih dan berkelahi. Aku hampir saja membunuhnya. Nampaknya Lenglengan itulah yang kini mendirikan sebuah padepokan di kaki Gunung Merapi itu. Paksi mengangguk-angguk kecil. Katanya, hamba ingin mencari adik hamba. Tetapi kau harus sangat berhati-hati berhubungan dengan Lenglengan. Menilik kelebihannya di masa muda, Lenglengan sekarang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi hamba tidak dapat membiarkan adik hamba berada di tangannya. Hamba tidak dapat membiarkan adik hamba mengalami nasib seperti Raden Suminar. Aku mengerti akan kecemasanmu itu, Paksi. Tetapi sebaiknya kau berbicara lebih dahulu dengan guru-gurumu. Hamba, Sinuhun. Kau harus mendengarkan nasihat dan petunjuk-petunjuknya. Tugas yang akan kau sandang mungkin akan memerlukan waktu yang agak panjang. Hamba, Sinuhun. Meskipun demikian, aku ingin berpesan kepadamu, Paksi. Jika kau sudah mendapatkan kepastian bahwa kau akan mencari adikmu, aku minta kau datang kepadaku. Hamba, Sinuhun. Kau juga harus minta diri kepada Ki Gede Pemanahan. Hamba, Sinuhun. Demikianlah, maka Ki Gede Pemanahan pun minta diri. Ternyata atas permohonan Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi malam itu diperkenankan bermalam di istana. Karena itu, maka Ki Gede Pemanahan dan Ki Tumenggung Yudatama pun segera minta diri. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Haryawisaka, keadaan akan dapat menjadi semakin tenang. Apalagi beberapa orang pemimpinnya telah tidak berdaya pula. Bahkan sebagian dari mereka telah terbunuh, berkata Kanjeng Sultan. Tetapi kita masih akan membersihkan Pajang dari sisa-sisa pengikutnya, Sinuhun, sahut Ki Tumenggung Yudatama. Tentu, Ki Tumenggung. Semisal sapu lidi, mereka telah kehilangan ikatannya. Tetapi bukan berarti bahwa semuanya sudah selesai. Jika pada suatu saat tampil seorang kuat yang sanggup mengikat mereka, maka mereka akan timbul lagi.
Bahkan mungkin yang timbul itu akan menjadi lebih keras dan buas, berkata Kangjeng Sultan selanjutnya. Hamba, Sinuhun. Kitumenggung Yudatama mengangguk dalam-dalam. Demikianlah, maka Kitumenggung Yudatama dan Ki Gede Pemanahan pun segera meninggalkan istana. Mereka sepakat untuk tidak mengendorkan usaha untuk menumpas sisa-sisa para pengikut Haryawisaka. Justru pada satu saat yang sangat menentukan. Saat mereka kehilangan harapan dan kehilangan tempat bergantung karena Haryawisaka sudah tertangkap. Malam itu, Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi bermalam di istana. Pangeran Benawa telah membawa mereka ke Kasatriyan. Namun Pangeran Benawa tidak tidur di dalam biliknya. Biliknya sebagai seorang putra terpenting dari Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Tetapi Pangeran Benawa tidur bersama Raden Sutawijaya dan Paksi di serambi samping bangsal Kasatriyan Pajang. Esok pagi-pagi mereka bertiga sudah bersiap untuk meninggalkan istana kembali ke padepokan mereka di hutan Jabung. Pergilah, berkata Kangjeng Sultan kepada mereka bertiga ketika mereka minta diri. Lalu kepada Paksi Kangjeng Sultan itu pun berkata, Aku ingin mengingatkan, jika kau pergi mencari adikmu, jangan lupa, datanglah kepadaku dan kepada Ki Gede Pemanahan. Hamba, Sinuhun. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan istana. Mereka masih saja mengenakan pakaian orang kebanyakan dan berjalan kaki keluar pintu gerbang kota. Para prajurit yang bertugas tidak memperhatikan mereka bertiga. Mereka pun tidak menghentikan mereka bertiga, apalagi setelah Haryawisaka tertangkap. Namun seorang lurah prajurit yang bertugas memimpin para prajurit yang bertugas itu sempat mengenali mereka. Terutama Pangeran Benawa. Karena itu, maka lurah prajurit itu pun mengangguk hormat sambil berkata, Ampun, Pangeran. Kemana Pangeran ini hendak pergi sepagi ini? Kau kenal aku, bertanya Pangeran Benawa. Hamba, Pangeran, jawab lurah prajurit itu. Sudahlah. Kau simpan saja sendiri. Hamba, Pangeran. Tetapi ketika Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi itu melanjutkan perjalanan, prajurit-prajuritnya pun bertanya. Siapakah mereka, Ki Lurah? Orang-orang dungu. Seorang di antara mereka adalah Pangeran Benawa. Pandean. Mereka terjebak karena kebodohan dan ketamakanmu. Jika demikian, yang seorang lagi itu tentu Raden Sutawijaya dan yang satu lagi Paksi, anak Kitumenggung Sarpabiwada yang sudah tertangkap itu. Ya. Ya. Para prajurit itu hanya dapat memandang mereka dari kejauhan. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi pun sudah menjadi semakin jauh. Kenapa mereka berpakaian seperti orang kebanyakan? Bertanya seorang prajurit. Lurahnya menggeleng sambil berkata. Entahlah. Namun justru karena itu, pemimpin prajurit yang bertugas kemarin malam telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Mereka tentu sedang menyamar, berkata prajurit yang lain. Sebelum Haryawisaka tertangkap, mereka tentu sedang menyamar. Tetapi setelah Haryawisaka tertangkap, mereka masih saja mengenakan pakaian seperti itu. Mereka menyatakan dirinya sebagai cantrik padepokan di hutan Jabung. Iya, kau benar, berkata lurah prajurit itu. Pakaian seperti itulah mungkin yang dianggap paling pantas bagi seorang cantrik padepokan hutan Jabung. Ki Lurah tersenyum. Kawan-kawannya pun mengangguk-angguk. Sementara itu, Pangeran Benawa Raden Sutawijaya dan Paksi pun melangkah terus menuju ke hutan Jabung. Namun ketika mereka sampai di hutan Jabung, yang ada hanyalah Ki Panengah. Ki Waskita sendiri masih berada di kota. Sayang sekali. Ketika kami meninggalkan kota, kami tidak berusaha menemui Ki Waskita lebih dahulu, desis Pangeran Benawa. Tidak apa-apa, sahut Ki Panengah. Ki Waskita tentu akan segera kembali. Dalam pada itu, Paksi masih belum menyatakan keinginannya untuk pergi mencari adiknya. Ia menunggu Ki Waskita datang di padepokan. Baru kemudian ia akan mengatakan kepada kedua orang gurunya itu, bahwa ia akan pergi mencari adiknya. Di sore hari, Ki Waskita ternyata sudah datang pula. Pada hari itu Ki Waskita bertemu dengan Ki Gede Pemanahan untuk mendapatkan penjelasan tentang tertangkapnya Haryawisaka. Ki Gede mengatakan bahwa hari ini kalian bertiga merencanakan untuk kembali ke hutan Jabung. Karena itu, maka aku pun segera menyusul kalian. Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi mengangguk-angguk mengiyakan. Sementara itu, Ki Waskita pun berkata,
Selain itu, Ki Gede mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Paksi kepadaku dan kepada Ki Panengah. Ya, Guru, sahut Paksi. Apakah kau sudah mengatakannya kepada Ki Panengah? Belum, Guru. Aku memang menunggu Guru, agar aku dapat menyampaikannya sekaligus kepada kedua orang guruku. Sekarang kami sudah lengkap, berkata Ki Panengah. Apa yang ingin kau sampaikan kepada kami, Paksi? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Guru, aku tidak berhasil menemukan adikku. Ketika aku ikut memburu Harya Wisaka ke Padukuhan Pandean, ternyata adikku sudah dibawa pergi. Karena itu, aku mohon izin untuk pergi mencari adikku itu. Ki Panengah menarik nafas panjang. Katanya, kemana kau akan mencari, Paksi? Bukankah tidak seorang pun tahu kemana adikmu dibawa pergi? Ada beberapa petunjuk yang diberikan oleh Harya Wisaka, Guru. Harya Wisaka? Ya. Agaknya ada sentuhan-sentuhan halus di dalam dadanya ketika ia melihat tubuh Raden Suminar yang terbunuh di pertempuran. Raden Suminar, desis Ki Panengah. Ya. Tubuhnya yang terbaring dipenuhi oleh luka-luka, sehingga seluruh pakaiannya menjadi merah. Apa petunjuk Harya Wisaka? Bertanya Ki Waskita. Harya Wisaka menyebut sebuah perguruan yang mungkin akan menjadi tempat persinggahan adikku, dan bahkan mungkin ia akan berguru di perguruan itu. Perguruan apa, Paksi? Bertanya Ki Waskita pula. Harya Wisaka tidak dapat menyebut nama perguruan itu. Ia hanya mengatakan bahwa letak perguruan itu di arah Gunung Merapi. Sedangkan pemimpinnya bernama Ki Gede Lenglengan. Tetapi Harya Wisaka tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas. Sedangkan Raden Suminar adalah salah seorang murid dari perguruan itu. Ki Gede Lenglengan. Ki Waskita mengulang. Aku belum pernah mendengar nama itu. Sambil berpaling kepada Ki Panengah, Ki Waskita itu pun bertanya. Apakah Ki Panengah pernah mendengarnya? Ki Panengah menggeleng. Belum, Ki Waskita. Kanjeng Sultan Hadiwijaya justru sudah mengenalnya. Paksi menyela. Keduanya justru bertengkar dan bahkan Kanjeng Sultan selagi masih mudanya, hampir saja membunuhnya. Tetapi Kanjeng Sultan berhasil mengekang diri. Namun setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Kanjeng Sultan menduga bahwa Ki Gede Lenglengan itu adalah kawannya mengembara yang bernama Lenglengan pula. Bersambung ke bab 70. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.